Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Warniati, NIM J1B0191111. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang norma dan etika yang harus dimiliki oleh mahasiswa di dalam kehidupan kampus. Ya, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan norma dan etika itu sendiri. Jadi, norma dan etika itu sendiri adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena dengan adanya norma dan etika itu yang ada pada diri kita, orang lain itu akan mudah menilai diri kita. Misalnya kita memiliki norma dan etika yang baik, maka orang itu akan dengan mudah atau mereka itu bisa menilai kita bahwa kita itu adalah orang yang baik, orang yang memiliki sikap dan perilaku yang baik. Sedangkan ketika kita memiliki norma dan etika yang tidak baik, maka orang itu otomatis akan menilai kita adalah sebagai orang yang tidak memiliki sifat dan perilaku yang tidak baik gitu. Tetapi gitu ya, kita memiliki norma dan etika yang baik bukan semata-mata ingin mendapatkan penilaian orang bahwa kita itu adalah orang yang memiliki norma dan etika yang baik gitu. Tetapi itu semua yang harus kita lakukan itu atas dasar kesadaran diri kita sendiri gitu. Dan adapun gitu ya, norma yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa di dalam kehidupan kampus gitu, yang secara umum gitu ya. Yang pertama, harus menjaga pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, aktif menjaga dan memelihara fasilitas pembelajaran dan lingkungan, baik gedung, laboratorium, dan lain-lainnya. Yang ketiga, itu tidak mencuri barang atau dokumen milik orang lain. Yang keempat, tidak melakukan akses terhadap dokumen elektronik tanpa kewenangan. Jadi ini adalah norma dan etika yang umum gitu. Norma dan etika yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa secara khusus. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kebebasan akademik dan aktualisasi diri, di mana ketika dia menyampaikan pendapat atau seorang mahasiswa ini menyampaikan pendapat, dia harus memiliki dukungan ilmiah dan harus menggunakan bahasa yang baik. Dan ketika dia menyampaikan pendapatnya, dan dia juga harus bisa untuk menerima perbedaan pendapat dari orang lain. Dan yang kedua yaitu bertanggung jawab. Selanjutnya itu hubungan antara mahasiswa, di mana kita harus saling menghormati dan tolong menolong dalam kehidupan kampus. Dan yang kedua yaitu menjauhi kegiatan yang mengarah pada perbuatan yang tidak sopan dan tindakan asusila. Yang ketiga, menghindari tindakan intimidasi, baik secara verbal, tulisan, elektronik, ataupun dalam bentuk lainnya. Yang keempat, tidak melakukan pemaksaan, penganiayaan yang menimbulkan kekerasan fisik. Dan yang selanjutnya yaitu hubungan dengan masyarakat kampus, di mana kita harus saling menghormati, menghargai, tolong-menolong dalam kehidupan kampus yang beragam. Dan kita juga harus memiliki atau kita harus bersikap santun dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun secara atau lewat tulisan. Dan yang selanjutnya itu dan adapun etika dan norma yang terakhir yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri yaitu ketika proses pembelajaran, di mana yang pertama yaitu berlaku jujur, yang kedua yaitu berpakaian rapi dan sopan, yang ketiga yaitu menerapkan budaya bersih dan indah, yang keempat yaitu tidak menggunakan atau membawa dagangan obat terlarang. Dan ini harus sangat diperhatikan oleh mahasiswa itu sendiri ketika proses pembelajaran itu sedang berlangsung, karena impact-nya nanti atau akhirnya nanti akan bernilai buruk bagi dia itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan tentang norma dan etika yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa ketika di dalam kehidupan kampus. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.